Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratul Aini dengan NIM 858706991 dengan dosen pembimbing Bapak Lukman Budiarto SPD MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran PKN di SD, modul 7 dan 8. Pertama-tama saya akan membahas modul 7 yang menjelaskan tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Pada kegiatan belajar 1 yaitu konsep demokrasi, dikemukakan bahwa penguasaan konsep dan prinsip demokrasi bagi Anda yang berprofesi sebagai pendidik yang acap kali membelajarkan siswa lewat mata pelajaran PKN bertujuan agar hidup berdemokrasi. Nah, di sini begitu banyak istilah tentang demokrasi. Salah satunya ialah menurut Winata Putra, demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Sedangkan secara sosiologis sebagai sistem sosial dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Pindah ke kegiatan belajar 2 yaitu pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Di sini Gandal Enfin mengatakan pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan juga berpandangan jauh ke depan. Namun diingatkan bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai isolated subject. Jangan hanya dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Beralih pada kegiatan belajar 3, yaitu menjelaskan tentang sekolah sebagai laboratorium demokrasi. 1. Strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah. 2. Fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. 3. Mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan sedemikian rupa sebagai democratic laboratory atau lab demokrasi dengan lingkungan sekolah yang diperlakukan sebagai mikrokosmos of demokrasi atau lingkungan kehidupan yang demokratis dan memperlakukan masyarakat luas sebagai open global classroom atau sebagai kelas global yang terbuka. Baiklah, sekarang pindah pada modul 8, yaitu menjelaskan tentang hubungan konsep nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Pada kegiatan belajar 1 dalam modul 8 ialah tentang konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungan warga negara dengan negara. Pengenalan nilai dengan pengalaman nilai tidak sama pengertiannya. Kaitan konsep nilai moral dan norma dalam hubungan antar warga negara dengan negara sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. Tiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, terutama peran serta dalam pembangunan. Kelompok perilaku warga negara dengan negara meliputi hal-hal yang mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain seperti bidang politik dan ekonomi. Beralih pada kegiatan belajar 2, yaitu tentang konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Seseorang bisa dikatakan sebagai warga negara bila telah dinyatakan secara legal atau sah menjadi warga negara. Ciri-ciri warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, dan demokratis. Pada pembahasan terakhir saya saat ini, pada kegiatan belajar 3 ialah konsep nilai, moral, dan norma dalam pengembangan komitmen bela negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, dan terpadu. Dalam pasal 30 ayat 1 juga menjelaskan pengertian bela negara ialah tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa bukan berarti dalam bela negara masing-masing warga negara harus dibekali senjata
Akan tetapi, dengan partisipasi aktif warga negara itu yang sangat diharapkan. Contohnya, seperti dengan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing. Itu sudah berarti telah aktif dalam usaha pembelaan negara. Jadi, gimana teman-teman? Apakah ini telah dilakukan atau diterapkan di lingkungan di mana kalian tinggal? Sekian dari saya, terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.